Belasan penghuni selamat setelah evakuasi mandiri dan dibantu tetangga sekitar. Korban selamat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado. Korban lansia bercerita bagaimana dirinya selamat dari kebakaran panti dengan hanya bermodal tongkat jalan. Kita cuma lihat semua tidur kita cuma lihat api sudah di atas kepala. Langsung kita loncat, Oma bangun dari kasur, bangun dari tempat tidur. baru Baru kita ambil tongkat, kita berjalan keluar itu api dari mana yang Oma ingat? dari dapur. Dari dapur. Cepat membesar dia. Bagaimana Oma ada kekuatan untuk? Ya, enggak tahu lagi kekuatan dari mana, pokoknya kita yang biasa aja kita jalan dan pakai tongkat. Minggu malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, kebakaran menghanguskan Panti Werda Damai di Kota Manado, Sulawesi Utara. Api dengan cepat menghanguskan Panti Jompo dan menewaskan 16 orang serta melukai 3 orang lansia. Jenazah dan korban luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Pasca kebakaran, sebagian besar bangunan panti hangus tak bersisa. Untuk penyelidikan lebih lanjut, garis kuning polisi telah terpasang. Sementara hingga Senin siang, sejumlah keluarga korban mendatangi pos antemortem Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk memberikan keterangan seputar data dan identitas korban kebakaran yang sebagian besar sulit dikenali. Di situ tak ada. Kemungkinan kan dia ada di sini. Kemungkinan di jenazah sini tuh, soalnya ada 2 oma yang pakai tongkat, ada yang satu selamat, ada yang satu itu tuh oma itu yang pencari. Yang Itu, dilaporkan. ya, ada kata yang temukan jenazah, ada yang pakai tongkat. DP keluarga di Jakarta tuh, jadi ada minta tolong sini. Jadi kita penanggung jawab yang kasih masuk di panti, Pak. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran Panti Jompo di Manado. Sementara proses identifikasi terhadap para korban meninggal dunia masih terus berlangsung. Tragedi ini menjadi duka mendalam sekaligus mengingat pentingnya pengawasan dan standar keselamatan di fasilitas sosial khususnya yang merawat warga lanjut usia. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa hasil olah TKP dan proses identifikasi korban kebakaran Panti Jompo di Manado, Sulawesi Utara? Kita tanyakan langsung dengan Kabid Humas Polda Sulut, sudah bergabung Kombes Alamsyah P. Hasibuan. Pak Kabid, hari ini tadi sudah dilakukan olah TKP. Seperti apa hasil dari olah TKP? Apakah sudah bisa dipastikan penyebab dari kebakaran yang menewaskan 16 warga lansia ini? Terima kasih. Kami menjelaskan terkait dengan olah TKP. Dari kejadian kita ketahui bahwasanya tim DPI kita sudah mengamankan mayat, ya, korban meninggal dunia sebanyak 16 orang. Di mana dari data 16 orang ini 15 orang itu dalam kondisi hangus, ya, hangus terbakar. Kita turut berduka cita, dan satu masih utuh. Nah, informasi terakhir terkait dengan korban, penanganan korban untuk yang utuh dari keluarga ini sudah ada yang melapor ke posko antemortem dan sedang dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan kesimpulan apabila dari korban nantinya sudah teridentifikasi dan sesuai, maka akan dilakukan penyerahan kepada keluarga. Artinya Dan kami untuk coba. yang lainnya, Ya, silakan Pak Kabid. untuk korban lainnya yang dalam kondisi hangus, informasi yang kami bisa sampaikan dari tim DPI bahwasanya akan dilakukan penyesuaian, baik itu terkait dengan
kondisi gigi, ya, dan juga DNA. Hmm. Nah, kami sampaikan bahwasannya untuk fasilitas pemeriksaan DNA kita memang untuk di Polda Sulut belum ada, namun kami akan melakukan pengiriman ke puslap laboratorium. Artinya kami konfirmasi kembali, dari 16 korban meninggal dunia, sudah berapa yang berhasil diidentifikasi? Untuk sementara masih dalam proses. Oke, artinya belum ada yang Masih teridentifikasi ya Pak Kabit ya? Masih Ya. dalam proses ya. Pak Kabit, tadi salah satu korban selamat juga menyatakan bahwa api berasal dari bagian dapur. Apakah ini sudah terkonfirmasi? Apa yang menjadi penyebabnya? Kita sudah tim dari laboratorium forensik kita sudah turun, Mbak, dan sudah melakukan pengambilan sampel-sampel. Nah, ini akan nanti dilakukan penelitian Ya. dan akan mendapatkan hasil ataupun kesimpulan. Namun kita harap bersabar dulu, ya, walaupun memang di luar ada yang bilang korslet listrik, kemudian ada dari dapur. Nah, ini yang namun kita harus lihat dulu secara scientific crime-nya, ya. Ya, Pak Kabit, apakah sudah diketahui mengapa korban yang meninggal dunia begitu banyak? Setidaknya ada 16 korban meninggal dunia dan juga 3 lainnya mengalami luka bakar. Apa yang menjadi pemicunya? Apakah proses penyelamatan terbilang terlambat atau seperti apa ini? Dari pemeriksaan para saksi-saksi, ya, diketahui bahwasannya untuk panti Werda Damai ini atau panti jompo ini, ya, kemungkinan kurangnya pengawasan, ya, dikarenakan penghuninya adalah orang tua sehingga lambat bergerak dan tidak ada bantuan. Mungkin ini yang menjadi kendala terkait dengan penyelamatan ataupun penghuni untuk menyelamatkan diri. Untuk akses bangunan seperti apa, Pak Kabit? Apakah ada akses bangunan yang bisa dijadikan titik kumpul dan juga bagaimana dengan pengawasan dari panti jompo tersebut? Ada berapa sebenarnya pihak yang bertugas saat itu untuk menjaga warga lansia ini? Untuk pengawas, informasi yang kita terima ada 2 orang. 2 orang? Namun dia tidak tinggal di gedung panti. yang sama? Ya, tidak tinggal di panti, tapi tinggal di luar. Informasi seperti itu. Coba kami konfirmasi kembali, ada 2 orang yang seharusnya berjaga di panti jompo tersebut, tapi memang secara prosedur kedua orang penjaga itu tidak berada atau tidak tinggal di gedung yang sama atau di bangunan yang sama, seperti itu ya Pak Kabit ya? Ya. Lalu apakah sudah diketahui penyebab utama dari kebakaran ini? Apakah ada kelalaian dari warga lansia? Untuk terkait dengan penyebab kebakaran, ini sedang dalam penelitian. Ya, tim lapor kita sudah bekerja tadi, ya, dari pagi sampai siang. Nah, kita tinggal nanti menunggu hasil dari penelitian mereka. Sudah ada saksi yang diperiksa, Pak Kabit? Untuk saksi sudah ada beberapa saksi yang dilakukan pemeriksaan. Dari pihak mana saja ini yang diperiksa? Dari pihak tetangga, ya, berikut juga penghuni yang selamat, ya, maksudnya penghuni yang selamat. Artinya panti jompo Werda Damai yang berada di Manado ini milik swasta atau milik pemerintah atau seperti apa? Swasta. Pengelolanya sudah terkonfirmasi dari mana, Pak Kabit? Untuk pengelola atas nama Ibu Olva Sumual, ya, dengan usia 76 tahun.
Untuk pengelolanya ini sendiri sudah menjalani pemeriksaan? Bagaimana? Untuk pengelolanya sendiri apakah ikut sudah menjalani pemeriksaan? Dari keterangan yang kami terima, ya bahwasanya Ibu Olva ini atau Oma Olva ini dalam keadaan shock ya, karena beliau juga dalam usia yang cukup tua. Jadi untuk pemeriksaan nanti kita akan lakukan secara kemanusiaan. Artinya Oma Olva ini juga tidak tinggal di panti tersebut atau bagaimana Pak Kabid? Ya, Tidak tinggal di panti tersebut tapi hanya Tidak. mengelola ya. Baik, Ya. kami akan nantikan informasi terkini dan juga update dari penanganan kebakaran Panti Jompo Werda di Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Alamsyah Hasibuan sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore Pak Kabid. Usai jeda